Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lela Sasmita. Saya dari kelompok 1. Di sini saya juga sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada kali ini. Baiklah, di kelompok 1 ini kami beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan ada teman saya Desna Akmaliana Adila serta Nur Aini. Pada presentasi kali ini, kelompok 1 akan membahas tentang struktur sel, virus, sel prokaryotik, dan eukaryotik. Baiklah, di slide pertama ada struktur umum sel. Sel pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke pada tahun 1667 pada saat mengamati sayatan gabus dengan mikroskop. Ia melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang disebut sela yang berarti kamar kecil. Secara umum, sel terdiri atas 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Sel juga memiliki komponen padat di dalam sitoplasma yang disebut organel sel. Organel sel memiliki fungsi masing-masing. Berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup disusun oleh banyak sel disebut organisme multiseluler, sedangkan makhluk hidup yang disusun oleh satu sel disebut organisme uniseluler. Baiklah, yang pertama ada membran sel, atau bisa disebut juga dengan membran plasma. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel berfungsi untuk melindungi dan membungkus isi sel. Yang kedua yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang terdapat di dalam membran sel selain inti sel yang berfungsi untuk menjaga keadaan di dalam sel. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus ini disebut juga inti sel yang berbentuk bulat atau lonjong dan sering terletak di tengah sel atau di tepi sel yang berfungsi sebagai pusat pengatur dan pengendali segala aktivitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide kedua yaitu membahas tentang teori sel. Beberapa ahli telah mencoba menyelidiki tentang struktur dan fungsi sel dan kemudian muncul beberapa teori tentang sel. Sejarah ditemukannya teori tentang sel diawali penemuan mikroskop yang menjadi sarana untuk mempermudah melihat struktur sel. Berbagai penelitian para ahli biologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada teori sel menurut Schleiden dan T. Schwab. Mereka berpendapat bahwa sel merupakan unit struktural atau penyusun tubuh organisme. Yang kedua ada teori sel menurut Max Schleiden. Pada teori ini berpendapat bahwa protoplasma merupakan struktur dasar organisme dan merupakan bagian penting dari sel. Yang ketiga ada teori sel menurut Rudolf Virchow. Rudolf Virchow menyatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya. Selanjutnya ada teori sel sebagai akibat perkembangan teknologi. Di sini dapat disimpulkan jadi 3 konsep, yaitu yang pertama, semua organisme tersusun atas satu sel atau lebih. Yang kedua, sel adalah unit terkecil yang memiliki semua persyaratan hidup. Dan yang terakhir adalah keberlangsungan kehidupan berasal dari pertumbuhan dan pembelahan sel. Baiklah, slide selanjutnya akan dibahas oleh Nur Aini. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Putri pada slide selanjutnya, yaitu tentang virus. Struktur virus. Virus adalah partikel kecil yang berukuran 100 sampai 300 angstrom, terdiri atas protein dan asam nukleat atau DNA atau RNA, serta dapat menimbulkan infeksi pada sel prokaryotik maupun sel eukaryotik. Pada dasarnya, virus hanya terdiri atas 2 komponen, yaitu asam nukleat DNA atau RNA yang terdapat pada bagian inti atau core dan protein pembungkusnya kapsid. Sebagian besar virus mempunyai pembungkus protein atau kapsid berbentuk helix atau filamen. Kapsid dibuat dari sub-sub unit protein atau kapsomer membentuk spiral atau helix yang mengelilingi asam nukleat pada bagian pusat virus. Struktur virus yaitu 1. Kepala virus, yang kedua leher, yang ketiga yaitu ekor virus. Selanjutnya yaitu sel prokaryotik. Struktur sel prokaryotik. Semua sel prokaryotik mempunyai membran plasma, nukleoid, DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokaryotik tidak memiliki membran inti. A. Dinding sel tersusun atas polisakarida, lemak, dan protein. Yang kedua, membran plasma tersusun atas molekul lemak dan protein. Yang ketiga, sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim. Yang keempat, misosom. Pada tempat tertentu, membran plasma molekul ke dalam membentuk organel. Yang kelima, ribosom. Organel tempat berlangsungnya sintesis protein. Selanjutnya yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid, merupakan persenyawaan yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. Selanjutnya yaitu flagella, merupakan benang cambuk yang berfungsi untuk bergerak.
Sel eukariotik. Struktur sel eukariotik. Perbedaan pokok antara sel prokariotik dengan sel eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak. Struktur sel eukariotik meliputi 1. Membran plasma, tersusun atas molekul lemak dan protein yang berfungsi melindungi isi sel. 2. Sitoplasma, cairan yang berada dalam sel selain nukleoplasma. Yang ketiga, nukleus, merupakan organel terbesar yang berada dalam sel. 4. Sentriol, merupakan organel yang dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Kelima, retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma berupa RE kasar dan RE halus. 6. Ribosom, tersusun atas RNA ribosom atau RNAR dan protein. 7. Kompleks Golgi. Kompleks Golgi disebut juga diktiosom. Baiklah, penjelasan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara saya Aini. Yang H, lisosom, merupakan membran berbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik. Yang I, badan mikro, yaitu peroksisom dan glioksisom. Yang J, mitokondria, merupakan hasil energi karena berfungsi untuk respirasi. Yang K, mikrotubulus dan mikrofilamen. Mikrotubulus pada sel, yaitu berupa benang-benang spindel yang menghubungkan dua kutub sel pada waktu sel membelah. Mikrofilamen berperan dalam bentuk sepodia, gerakan sel dan gerakan sitoplasma. Selanjutnya, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel dan membran sel, memiliki plastisida, tidak memiliki lisosom, tidak memiliki sentrosom, timbunan zat berupa panti, bentuknya tetap, memiliki vakuola yang berukuran besar dan banyak. Untuk sel hewan, tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki plastisida, memiliki lisosom, memiliki sentrosom, timbunan zat berupa lemak dan glikogen, bentuknya tidak tetap pada hewan tertentu, memiliki vakuola yang berukuran kecil dan sedikit. Pembahasannya akan dilanjutkan oleh saudara saya Putih. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 1. Untuk selanjutnya, kami ada menyediakan video animasi tentang sel. Berikut cuplikannya. Sel adalah bagian paling kecil pada makhluk hidup. Semua sel mempunyai 3 hal kesamaan, tak perlu dipisahkan apapun. Semua sel mempunyai membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya, mempunyai sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan mempunyai DNA yang merupakan materi genetik. Terdapat 2 kategori umum sel. Kategori pertama adalah eukariotik. Sel ini mempunyai organel, termasuk nukleus dan bagian istimewa lainnya. Sel eukariotik lebih cantik dan kompleks, seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel ini tidak mempunyai nukleus dan membran inti. Sel prokariotik mempunyai materi genetik, tapi tidak tersimpan di nukleus. Prokariotik selalu berupa satu sel atau uniseluler, seperti bakteri. Apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian dari kehidupan. Mari kita mulai dari nukleus. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA menunjukkan hal yang harus dilakukan oleh sel dan bagaimana sel akan melakukannya. Kromatin adalah bentuk benang kusut atau tidak beraturan di DNA yang ditemukan di dalam membran nukleus. Saat sel siap untuk membelah, DNA dipadatkan menjadi struktur kromosom. Di dalam nukleus terdapat nukleolus yang merupakan tempat pembuatan ribosom. Lalu terdapat nukleus yang mempunyai tugas yang penting, yakni membuat atau mensintesis protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di daerah sitoplasma yang merupakan cairan seperti gel. Ribosom melayang dengan dekat sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma atau yang disingkat dengan RE. Terdapat 2 tipe RE. RE kasar mempunyai ribosom melekat pada gel. RE halus tidak terdapat ribosom. Retikulum endoplasma adalah membran untuk mentransportasikan material seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan materi lainnya muncul dari retikulum endoplasma berupa gelembung kecil, di mana Golgi aparatus yang akan menerimanya. Saat protein berpindah kepada Golgi, mereka dirubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi melakukan ini dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan sel, atau menambahkan material tambahan seperti lemak dan karbohidrat.
Vakuola adalah kantung yang menyimpan berbagai macam material. Di dalam sel tumbuhan, vakuola sebagai pusat penyimpanan air. Kembali lagi pada sel hewan. Kalian akan melihat sebuah organel bernama lisosom. Tugas lisosom adalah mengumpulkan sampah hasil kerusakan sel serta mengobatinya. Lisosom dipenuhi oleh enzim yang mengejar puing-puing sel yang rusak. Mitokondria adalah sumber atau rumah energi untuk sel tumbuhan atau hewan. Saat proses respirasi, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi mempunyai lebih banyak mitokondria. Sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk benang mikrofilamen yang terbuat dari protein dan mikrotubulus berupa logam. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 1. Kalau ada kesalahan kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Baiklah, saya Putri Laila Sasmita sebagai moderator pamit undur diri. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.